إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina Sayyidina Muhammad sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jemaah sholat tarwih Masjid Universitas Gadjah Mada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tampaknya pandemi segera berlalu. Alhamdulillah. Kita lihat kendaraan berlalu lalang, jalan-jalan sudah mulai macet. Para jamaah sudah mudik dari satu kota ke kota yang lainnya, terutama dari Jakarta ke kota-kota di Jawa dan di luar Jawa. Alhamdulillah. Salawat dan salam mari kita selalu panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah salat tarwih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Moderasi di dalam bahasa Arab adalah tawassut. Di dalam bahasa Indonesia mungkin istilah ini sudah sering dibunyikan oleh penyanyi dangdut Fety Vera, sedang-sedang saja. Moderasi atau tawassut tidak bisa berdiri sendiri, harus berpasangan dengan plurality atau keragaman. Di dalam bahasa Arab disebut ta'addud. Di dalam bahasa Sanskrit yang sudah resmi diambil dalam bahasa Indonesia adalah kebinekaan atau keragaman atau kepelbagaian atau bermacam-macam atau berbeda-beda. Jadi kalau kita mengatakan diri kita sebagai orang yang moderat, berarti kita juga harus mengakui ada orang lain di luar diri kita. Jika kita mengaku sebagai orang moderat, jamaah kita bukan jamaah satu-satunya, tetapi ada jamaah lain di luar jamaah kita yang keberadaannya, mungkin keyakinannya, mungkin praktek amalannya, mungkin imannya berbeda dengan kita. Dan itu harus kita hargai. Itulah yang disebut keragaman. Moderasi adalah ukuran sejauh mana kita seimbang, atau dalam bahasa Arabnya tawazun. Seimbang, tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri, tidak terlalu depan, tidak terlalu belakang, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, dalam menyesuaikan dan menselaraskan dengan orang-orang di luar kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya moderasi. Sesuai dengan prinsip negara kita Pancasila dan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada di negara kita Indonesia, kita mengakui 6 agama secara resmi. Islam agama kita, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita harus mengakui agama lain, tidak mengganggu, memberi kebebasan kepada mereka, mempersilahkan mereka beriman dan beribadah menurut ajarannya, sekaligus
Kita harus berkomitmen untuk melindungi mereka. Walaupun iman, agamanya, ibadahnya berbeda dengan kita. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenyataannya lebih rumit dari itu. Di dalam satu agama ada banyak kelompok, ada banyak aliran, ada banyak madhab, ada banyak organisasi keagamaan, ada banyak jamaah. Meminjam bahasa Ketua PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, di dalam setiap agama ada perkauman. Disinilah letaknya moderasi. Kita harus moderat memperlihatkan siapa kita, harus moderat memperlakukan orang lain, harus moderat menekankan identitas kita, harus moderat merasa dirinya paling benar. Semuanya harus sedang-sedang saja dan biasa-biasa saja. Maka jika kita mengaku moderat, syarat utamanya adalah persahabatan. Kita harus bersahabat dengan umat di luar umat kita. Kita harus bersahabat orang yang berlainan madhab. Kita harus bersahabat dengan jamaah lain selain jamaah kita. Kita harus bersahabat dengan organisasi keagamaan lain selain organisasi keagamaan kita. Kita harus bersahabat dengan iman lain. Kita harus bersahabat dengan masjid lain. Kita harus bersahabat dengan tempat ibadah lain selain tempat ibadah kita. Itulah yang disebut moderasi. Jika kita mengaku moderasi, tidak bisa kita hanya berkumpul sesama jenis, sesama iman, sesama jamaah, sesama madhab, sesama aliran, sesama organisasi. Itu tidak moderat. Moderat adalah mengakui keberadaan orang lain dengan seimbang, bersahabat dengan orang lain, walaupun berbeda budaya, etnis, bahasa, dan agama. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para mahasiswa Universitas Gadjah Mada dan mungkin mahasiswa di sekitar Yogyakarta. Moderasi ini sudah lama digagas ribuan tahun yang lalu dalam banyak tradisi. Dalam filsafat Yunani, filsafat Cina, dan tasawuf Nusantara atau Indonesia. Moderasi ini paling mudah digambarkan adalah orang yang sedang bermain akrobat atau sirkus yang meniti tambang dan membawa alat penyeimbang atau satu batang. Jika dia meletakkan batang terlalu ke kiri, dia akan jatuh ke kiri. Jika dia meletakkan batang terlalu ke kanan atau tongkat ke kanan, dia akan jatuh ke kanan. Maka tongkat penyeimbang ini harus betul-betul di tengah, sehingga dia selamat melewati tambang dan sirkusnya sukses. Para jamaah, sikap inilah yang diperlukan untuk Indonesia. Indonesia akan tetap ada, Indonesia akan bersaing di dunia, dan Indonesia tetap hidup jika kita bersikap moderat, jika kita mengakui keberadaan orang lain dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Para jamaah sekalian, yang paling mudah mengakui adanya kebinekaan adalah kuliner. Itulah nikmatnya beragam. Setiap hari makan pecel akan bosan. Setiap saat makan gudeg akan bosan. Perlu sekali-kali warung Padang, gado-gado, ketoprak, dan kadang Pizza Hut dan McDonald jika ada uang bagi para mahasiswa. Itulah keragaman yang mudah difahami. Begitu juga dalam kehidupan. Tidak semua orang sama imannya. Tidak semua orang berbeda. Tidak semua orang sama dalam berdoa. Bahkan setiap orang itu unik. Setiap orang itu berbeda.
kita harus menghargainya jika kita ingin bertahan sebagai sebuah bangsa. Para jamaah sholat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam memahami kebinekaan ada dua macam. Pertama, di dalam bahasa Arab disebut tabi'i, atau dalam bahasa Inggrisnya natural. Tabi'i ini alam Indonesia penuh dengan keragaman. 17.000 pulau, ribuan pantai, jutaan sungai, miliaran ikan, belum reptil, belum binatang-binatang yang lain. Itulah alam Indonesia yang penuh keragaman. Di dalam konsep biologi ada istilah biomimikri. Biomimikri adalah manusia mengikuti keragaman alam. Tidak heran para jamaah, dari Aceh sampai Papua, dari Dayak sampai Batak, dari Bugis sampai Sunda, dari Madura sampai Tanah Toraja, kita menyaksikan keragaman budaya Indonesia mengikuti irama alam semesta, flora dan fauna. Itulah keragaman. Keragaman ini disebut tabi'i atau natural. Etnis, budaya, tradisi, bahasa, dan kuliner. Kita baru sadar hanya pada level kuliner. Warung Padang bebas buka di mana saja. Bubur Manado dinikmati siapa saja tanpa memandang imannya. Pecel lele dinikmati di mana saja, di provinsi apa saja, tanpa bertanya imannya. Para jamaah sholat tarawih yang dirahmati oleh Allah, ada keragaman lain yang disebut inherent. Keragaman ini ada di kita. Berapa jumlah agama, berapa jumlah aliran, berapa jumlah madhab, berapa jumlah universitas, berapa jumlah mahasiswa dengan pilihan yang berbeda-beda. Ini inherent di dalam agama, budaya, organisasi, keagamaan, dan kuliner. Saya kira kita perlu promosi keragaman di Indonesia untuk kaum muda dan untuk para pemimpin kita, supaya betul-betul memperhatikan bahwa moderasi bukan sejenis, moderasi bukan seiman, moderasi bukan sejamaah, moderasi bukan sealiran, dan moderasi bukan satu organisasi. Moderasi adalah keragaman. Para jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, kemudian ada dua hal keragaman yang sangat krusial dan sulit kita kendalikan, dan sudah kita buktikan kita masih banyak perlu belajar. Bukan agama, bukan tradisi, bukan budaya, bukan etnis, bukan bahasa. Keragaman itu sudah pasti seringkali kita terima. Dengan beda iman tidak ada masalah, dengan beda etnis tidak ada masalah. Tetapi ada keragaman yang sangat rawan dan sangat mudah ditumpangi dan cenderung mengantarkan kita pada konflik dan keresahan, yaitu keragaman ekonomi dan keragaman politik. Pendapat boleh beda, pendapatan tidak terlalu jauh berbeda. Jika pendapatan berbeda jauh, kita akan saling menggugat dan saling mencurigai. Maka kesenjangan ekonomi menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua, agar pemerataan ekonomi betul-betul kita perhatikan. Rakyat dan pemerintah punya kewajiban tentang pemerataan ekonomi. Keragaman yang kedua adalah keragaman politik. Keragaman politik
menjelang pemilu 2024 sudah kita rasakan. Berbeda pilihan presiden, berbeda calon presiden, berbeda pilihan gubernur, berbeda pilihan partai politik, sangat rawan menjadi konflik dan sangat mudah ditumpangi oleh keragaman inheren, yaitu keragaman agama. Jika ekonomi dan politik silang sengkarut dengan agama, menjadi kerusuhan, menjadi tensi, menjadi konflik, biasa disebut politik identitas. Politik identitaslah yang harus kita waspadai dan harus kita hati-hati. Para jamaah, mari kita berdoa, semoga kita semua termasuk orang yang moderat. Para jamaah, kita berdoa, semoga kita orang yang menghargai keragaman. Dan kita harus berdoa, semoga bangsa Indonesia adalah bangsa yang moderat dan bangsa yang beragam. Jika dua kata moderat dan beragam kita gabungkan, itulah Indonesia. Jika salah satu hilang, entah beragam entah moderat, tidak ada jaminan Indonesia akan bertahan. Marilah kita berdoa bersama, marilah kita berusaha bersama, marilah kita belajar bersama. Subhanaka rabbika rabbul izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.